Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan Molotov TV Channel yang akan membahas kisah sang legenda sepak bola Indonesia yang sangat menginspirasi FIFA. Sebelum menyimak kisahnya, mohon subscribe, like, and share video ini. Kisah Ramang, legenda Indonesia yang menginspirasi FIFA. Pada tanggal 24 April 1924, tepatnya 91 tahun yang lalu, lahirlah anak laki-laki di Barru dari daerah kota kecil di Sulawesi Selatan. Anak laki-laki tersebut diberi nama Andi Ramang. Siapa sangka anak lelaki tersebut menjadi legenda sepak bola Indonesia di kemudian hari. Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau disingkat FIFA melalui sebuah artikel yang diunggah dalam situs resminya www.fifa.com mengenang kehebatan Ramang, mantan bintang tim nasional Indonesia, tepat pada tahun peringatan ke-25 tahun kematiannya. Seperti yang ditulis dalam judul artikel tersebut, Andi Ramang sebagai orang Indonesia yang menginspirasi puncak sukses tahun 1950-an. Kehebatan Ramang yang dikenang dan dikupas panjang lebar di situs FIFA itu terpusat pada pemain asal Makassar tersebut yang memperkuat Indonesia di Olimpiade Melbourne 1959. Andi Ramang dikenal sebagai striker kelas atas Indonesia pada dekade tahun 1940-an akhir hingga 1960-an akhir. Andi Ramang dikenal memiliki kemampuan tendangan yang keras dan akurat, kemampuan untuk melakukan tembakan salto, dan punya kecepatan di atas rata-rata. Memulai karir profesionalnya di PSM Makassar, Ramang perlahan tapi pasti berkembang menjadi pesepak bola handal. Ramang bermain dalam 2 periode di kompetisi Liga Indonesia saat itu pada tahun 1974 sampai 1960 dan pada tahun 1962 sampai 1968. Hasilnya, Andi Ramang mampu mempersembahkan 2 gelar perserikatan kepada tim Juku Eja. Sebelumnya, Ramang pernah bermain di Piala Dunia 1934. Kala itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Tetapi karir profesionalnya di timnas Indonesia dimulai tahun 1953. Berkat dirinya, Indonesia disematkan dengan status macan Asia karena dalam sebuah tur ke Asia Timur pada tahun 1953, Indonesia mampu memenangkan 5 dari 6 laga yang dipertandingkan. Hanya kalah sekali dari Korea Selatan, dan menariknya, Ramang mencetak 19 gol dari total 25 gol Indonesia di ke-6 pertandingan tersebut. Puncak karir profesionalitas Andi Ramang di timnas Indonesia terjadi pada tahun 1960. Kala itu Andi Ramang menjadi bagian dari tim Merah Putih menghadapi Uni Soviet. Di babak perempat final ajang Olimpiade saat itu, Andi Ramang harus berhadapan dengan kiper terbaik dunia saat itu, yaitu Lev Yashin. Kiper terbaik sepanjang masa sepak bola dunia itu kemudian terpana melihat aksi Andi Ramang yang hampir menjebol gawangnya. Pada pertandingan tersebut, Indonesia harus puas dengan skor imbang 0-0. Kisah sukses Ramang di timnas Indonesia tak berhenti di situ. Dirinya hampir membawa Indonesia ke Piala Dunia tahun 1958 setelah 2 golnya menyingkirkan Tiongkok dengan skor agregat 4-3 di babak kualifikasi. Indonesia kemudian melaju ke putaran kedua kualifikasi dan tergabung dengan Sudan, Israel, dan Mesir. Sayangnya, Indonesia mengundurkan diri lantaran enggan bertanding melawan Israel karena alasan politik. Jika menjadi juara grup, Ramang dan kawan-kawan akan lolos ke Swedia untuk melakoni debut Piala Dunia dengan nama Indonesia.
Setelah itu Andi Ramang sempat berkarir menjadi pelatih PSM dan Persipal Palu, namun tersingkir secara perlahan akibat tidak memiliki sertifikat kepelatihan. Akhirnya sang legenda meninggal dunia pada tahun 1987 saat usianya 59 tahun akibat penyakit paru-paru, tanpa bisa berobat di rumah sakit akibat kekurangan biaya. Akan tetapi kisah hidupnya tersebut justru menginspirasi FIFA. FIFA mengakui Andi Ramang sebagai sosok dalam puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Bahkan FIFA pernah mengangkat kisah kehebatan Andi Ramang ini secara khusus dalam situs resmi mereka saat peringatan ke-25 tahun kematian Andi Ramang pada tanggal 26 Desember 2012 lalu. Pada situs resmi FIFA, kisah Andi Ramang diberi judul Orang Indonesia yang menginspirasi puncak sukses tahun 1950-an. FIFA memusatkan kegemilangan Andi Ramang ketika memperkuat tim Merah Putih di Olimpiade Melbourne 1956 serta Piala Dunia 1938 dengan masih bernamakan Hindia Belanda.